rilis di Treskrimum Polda Sumatera Selatan hari ini. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribunsul, yakni Rahmat Kurniawan. Halo rekan Rahmat. Halo rekan Andi. Baik, rekan Rahmat, ini seperti apa perkembangan kasus penganiayaan terhadap Dr. Koas Unsri Palembang tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik, jadi dapat kami laporkan untuk update kasus penganiayaan terhadap Dr. Koas FK Unsri. Dapat kami sampaikan saat ini pelaku penganiayaan yang bernama Fadila alias Datuk sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya pada hari Jumat kemarin tersangka ini diantar oleh kuasa hukumnya ke Polda Sumsel guna menjalani pemeriksaan. Dan setelah menjalani pemeriksaan dari pagi sekitar pukul 10:30 hingga malam hari dan akhirnya hari ini Datuk ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan dan polisi juga sudah mengantongi barang bukti yakni berupa visum korban, terus juga ada bukti rekaman CCTV di lokasi kafe yang ada di Jalan Demang Lebar Daun beserta pakaian dan juga pakaian pelaku dan juga pakaian korban begitu. Dan untuk pengakuan dari tersangka sendiri, ia ini mengaku hilaf karena lantaran melihat majikannya atau ibu dari mahasiswi yang berseteru dengan koas ini tidak ditanggapi ketika membahas soal perubahan jadwal jaga koas anaknya yang bernama Lady. Dan di situ pelaku merasa emosional ketika melihat ibu Lina ini tidak ditanggapi oleh korban sampai akhirnya melakukan penganiayaan. Terus juga tadi disampaikan oleh Direskrimum Polda Sumsel yakni Kombes Pol Muhammad Anwar Reksowijoyo menegaskan juga bahwa tersangka ini melakukan penganiayaan tanpa disuruh oleh ibu dari Ibu Lina dan secara spontan emosional lantaran melihat Ibu Lina ini tidak ditanggapi oleh korban ketika membahas perubahan jadwal koas. Dan tadi juga pelaku sempat mengungkapkan permintaan maaf kepada korban dan juga Ibu Lina dan juga keluarga karena akibat perbuatannya yang melakukan penganiayaan, kini keluarga turut merasakan imbasnya. Dan saat ini pelaku masih ditahan di Polda Sumsel. Begitu sementara untuk update-nya, rekan. Baik, rekan Rahmat. Untuk penegasan, ini status dari pelaku ini atau Datuk ini apa hubungannya dengan Ibu LN tersebut? Ya, jadi dapat kami sampaikan juga hubungan pelaku Datuk dengan Ibu LN ini adalah sopir dan juga majikan atau ibu dari mahasiswi yang berinisial LY ini. Jadi diketahui tersangka ini sudah bekerja dengan keluarga tersebut sudah kurang lebih 20 tahun. Dan awalnya tersangka ini dihubungi oleh Ibu LN untuk meminta diantarkan ke rumah sakit Siti Fatimah. Lalu kemudian saat sampai di depan rumah sakit Siti Fatimah, tiba-tiba Ibu LN ini minta diantar ke Jalan Demang Lebar Daun, tepatnya di kafe Storia yang ada di lokasi tersebut. Dan itulah yang menjadi TKP penganiayaan itu. Begitu, rekan. Baik. Artinya ini juga Datuk sendiri ini memang diserahkan ke kantor polisi setelah kejadian tersebut. Ini apakah benar dari memang ini atas arahan dari Ibu LN sendiri? Ya, seperti itu. Jadi kuasa hukum dari keluarga Ibu LN juga mengungkapkan bahwasannya setelah adanya laporan, pihaknya berusaha kooperatif dan menghormati proses hukum sehingga menyerahkan Datuk kepada kepolisian dan pihak keluarga juga tidak membenarkan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Datuk sendiri. Makanya dari situ kuasa hukum menyerahkan Datuk ke Polda Sumsel dan menjalani pemeriksaan pada hari Jumat kemarin begitu. Kamu punya kondom nggak? Harus ya? Harus. Dapat nggak? Sekali coba Sutra 003, nggak mau yang lain. Apaan tuh? Woi, motor gua tuh. Bentar ya, bentar.
Beat Killers gua nih. WKWK, WKWK. Temukan 4 Honda Beat edisi One Piece Tahilalax. Baik, sejauh ini artinya memang proses hukum masih terus berjalan ya, namun apakah ada potensi adanya perdamaian seperti itu kira-kira? Untuk potensi perdamaian belum ada karena saat ini juga korban sudah pulang dari rumah sakit dan informasi yang kami dapat korban diajak keluarga ke Jakarta untuk sementara ini dan untuk dari proses hukum sendiri tadi disampaikan oleh Direskrimum bahwa terus berjalan untuk saat ini dan pelaku dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Begitu kan? Baik, terima kasih jurnalis Tribun Sumsel Rahmat Kurniawan atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Sudah. Tinggal di mana? Di itu sampai main sana di pertemuan. Kamu tahu kenapa kamu diminta sama ibu itu untuk ngantar ke kafe itu? Iya. Apa instruksinya apa? Tidak ada apa-apa. Yang kamu kalau yang menyuruh tidak ada Pak, saya hilang Pak. Bukan, kamu dari sebelum di situ dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Iya, kamu diminta oleh Pak untuk mengantar di seluruh rumah Pak. Seluruh rumah. Iya. Setelah itu saya ke rumah Pak. Tunggu turun Pak, baru pergi. Minta antar ke rumah sakit Pak Timah. Diminta ke rumah sakit di Pak Timah. Iya Pak. Sampai ke kami. Sampainya di depan pintu masuk rumah sakit sini Pak Timah itu ibu nyuruh berhenti Pak, jangan masuk ke dalam rumah sakit. Habis itu disuruh ibu tidak jadi ke rumah sakit sini Pak Timah, langsung aja ke Demam Pak. Ada Pak? Iya Pak. Merasa ada kuasa? Tidak Pak. Tidak. Apa bentuk penyesalannya? Saya menyesal Pak telah melakukan penganiayaan terhadap korban Pak. Dan saya juga meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya. Bang, itu bisa ngadep sini Bang, langsung ini banyak yang lihat ini Bang. Lihat kamera. Ya, lihat kamera untuk Saya meminta maaf Pak kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. majikanmu belo enggak? Dan juga kepada keluarga Ibu Lina, Bapak Dedi dan Lady, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena masalah ini mereka terkena imbasnya dari perbuatan saya, Pak. Penganiaya Dokter Koas Fakultas Kedokteran FK Universitas Sriwijaya atau Unsri di Palembang ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu 14 Desember 2024. Diketahui tersangka bernama Fadi alias Datuk berusia 36 tahun yang menganiaya Dokter Koas bernama Muhammad Lutfi. Datuk juga dihadirkan dalam pers rilis di Direskrimum Polda Sumsel dan sudah memakai baju tahanan warna oranye. Sebelumnya Datuk mendatangi Mapolda Sumsel guna mempertanggungjawabkan perbuatan pada Jumat 13 Desember 2024 lalu. Melalui kuasa hukumnya, Titis Rahmawati menjelaskan secara gamblang awal mula terjadinya aksi penganiayaan tersebut. Kala itu Datuk berstatus sebagai supir sekaligus memiliki ikatan keluarga. Ia datang menemani ibu berinisial LN atau selaku orang tua dari LD untuk bertemu dengan Lutfi dan rekannya. LD sendiri ini diketahui merupakan dokter koas yang juga merupakan rekan Lutfi. Pertemuan itu diadakan untuk membahas penjadwalan kegiatan Fakultas Kedokteran.
Diketahui Ibu LN bertujuan berkomunikasi dengan Lutfi yang mengira anaknya atau LD ini kurang bisa berkomunikasi sesama koas. Saat pertemuan tersebut, LN meminta agar jadwal piket LD atau jaga malam sebagai koas ini di malam tahun baru diatur ulang. Namun Lutfi dinilai tidak menanggapi permintaan tersebut sehingga Datuk merasa kesal hingga tersulut emosi dan berujung terjadilah penganiayaan tersebut. Titis mengatakan tidak meresponnya Lutfi mungkin karena ada tanggung jawab di kampusnya dan kebetulan LD juga mengikuti proses yang sama. Sementara ada kemungkinan juga dari LD ada beban terlalu berat dan ada sesuatu yang tidak diperlakukan sama. Menurutnya, tingkah orang untuk menghadapi situasi ini berbeda-beda termasuk perbedaan usia juga mempengaruhi. Terkait kejadian ini, Titis memastikan keluarga LD akan bertanggung jawab secara penuh dan meminta maaf kepada Lutfi atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh Datuk. Ia berharap kasus ini dapat berakhir damai sehingga keduanya dapat menyelesaikan pendidikan dokter. Atas kejadian tersebut diketahui korban mengalami luka lebam di bagian wajah dan sempat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Bahwa proses penyidikan dilaksanakan oleh Subdit 3 Unit 5 ini dilaksanakan secara profesional dan proporsional. Ya. Mendasari fakta yang dikumpulkan, fakta yang diperoleh, itu dasarnya penyidik bekerja. Ya, jadi intervensi tidak berlaku lagi. Itu bekerja masih. Tampang Fadila alias Datuk tersangka kasus penganiayaan terhadap Muhammad Lutfi yang merupakan dokter koas Universitas Sriwijaya atau Unsri di Palembang dihadirkan saat pers rilis pihak kepolisian pada Sabtu 14 Desember 2024. Terlihat saudara ini Datuk sudah berbaju tahanan warna oranye dengan nomor tahanan di dadanya 91 hanya tertunduk saat digiring polisi. Kedua tangannya juga terlihat diborgol dan ia juga memakai masker. Dia digiring oleh anggota Unit 5 Subdit 3 Jatan Ras Polda Sumsel. Sebelumnya diketahui Datuk ini telah melakukan penganiayaan terhadap Lutfi selaku dokter koas yang bertugas di Rumah Sakit Daerah Siti Fatimah di sebuah kafe yang berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1. Datuk ini mendatangi Mapolda Sumsel guna bertanggungjawabkan perbuatannya pada Jumat 13 Desember 2024 lalu. Melalui kuasa hukumnya, Titis Rahmawati menjelaskan secara gamblang awal mula terjadinya aksi penganiayaan ini. Kala itu Datuk diketahui berstatus sebagai sopir sekaligus punya ikatan keluarga. Ia datang menemani Ibu LN selaku orang tua dari LD untuk bertemu dengan Lutfi dan rekannya. LD sendiri merupakan dokter koas yang juga merupakan rekan Lutfi. Pertemuan itu diadakan untuk membahas penjadwalan kegiatan Fakultas Kedokteran. Diketahui Lutfi dianiaya Datuk karena sopir Ibu LN tersebut kesal. Korban ini diketahui menurutnya tidak respon permintaan Ibu LD yang meminta jadwal anaknya saat malam tahun baru diatur ulang. Kuasa hukum LD, Titis Rahmawati, yang juga merupakan kuasa hukum dari tersangka ini menyerahkan Datuk ke Polda Sumsel dalam rangka pemeriksaan setelah menganiaya Lutfi. Titis mengatakan ini proses hukum masih berjalan dan pihak kepolisian berusaha menghormati jalannya penyelidikan dengan menyerahkan terlapor ke Unit 5 Sub 3 Jatan Ras Polda Sumatera Selatan. Hidup kok kerja terus. Kerja kok main-main. Obat kok gitu. Saatnya kita ubah pernyataan jadi pertanyaan. Kerja apa ya itu? Obatnya kenapa itu ya? Bikin apa sih itu? Jadi lebih banyak peluang, cara, inspirasi. Saatnya kita bertanya untuk jadi lebih mengerti. Gue titip. Loh, bengong. Jawab, ketik seblak. Seblak.
Udah lama nih nggak dicabein. Jam segini mah kopi, biar on lagi kerjanya. Wah, kayak orang bener lu. Ngopi mah pagi. Jam segini mah gorengan lah. Gue nitip gorengannya 50 biji, banyakin bakwan sama abangnya. Yang satu ke sebelah, satunya nggak ngotak. Gorengan segitu bakal apaan? Bakal umroh. Gini nih kalau nggak ngerti industri kreatif, ya buat lembur lah. Sama kayak yang bikin iklan ini. Ketik hapus, ketik hapus. Butuh es kopi nih mah. Gas kita jajan. Lu seger gua ger. Nih, tapi buat beli gorengan ya. Ya elah, segini doang buat gorengan 50 biji. Yang ada. Wah. Cimori Yogurt Bites dengan nata de coco di tiap kunyahan. Bikin perut, otak, dan mulut jadi akur. Laku nih, apa jual sini aja ya? Si ginjal. Maaf kayak nggak minta gambar kayak. Udah selesai. Maaf kayak nggak minta gambar kayak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Penganiaya Dr. Koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau Unsri Palembang ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu 14 Desember 2024. Diketahui tersangka bernama Fadila alias Datuk berusia 36 tahun yang menganiaya Dr. Koas Unsri Palembang bernama Muhammad Lutfi. Datuk ini diketahui juga dihadirkan dalam press release di Treskrimum Polda Sumatera Selatan hari ini. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Sel, yakni Rahmat Kurniawan. Halo rekan Rahmat. Halo rekan Andi. Baik, rekan Rahmat, ini seperti apa perkembangan kasus penganiayaan terhadap Dr. Koas Unsri Palembang tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik, jadi dapat kami laporkan untuk update kasus penganiayaan terhadap Dr. Koas FK Unsri. Dapat kami sampaikan saat ini pelaku penganiayaan yang bernama Fadila alias Datuk sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya pada hari Jumat kemarin tersangka ini diantar oleh kuasa hukumnya ke Polda Sumsel guna menjalani pemeriksaan. Dan setelah menjalani pemeriksaan dari pagi sekitar pukul 10:30 hingga malam hari dan akhirnya hari ini Datuk ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan dan polisi juga sudah mengantongi barang bukti yakni berupa visum korban, terus juga ada bukti rekaman CCTV di lokasi kafe yang ada di Jalan Demang Lembar Tahun beserta pakaian dan juga pakaian pelaku dan juga pakaian korban begitu. Dan untuk pengakuan dari tersangka sendiri, ia ini mengaku khilaf karena lantaran melihat majikannya atau ibu dari mahasiswi yang berseteru dengan Koas ini tidak ditanggapi ketika membahas soal perubahan jadwal jaga Koas anaknya yang bernama Lady. Dan di situ pelaku merasa emosional ketika melihat ibu Lina ini tidak ditanggapi oleh korban sampai akhirnya melakukan penganiayaan. Terus juga tadi disampaikan oleh Direskrimum Polda Sumsel yakni Kombes Pol Muhammad Anwar Reksuwijoyo menegaskan juga bahwa tersangka ini melakukan penganiayaan tanpa disuruh oleh ibu dari Ibu Lina dan secara spontan emosional lantaran melihat Ibu Lina ini tidak ditanggapi oleh korban ketika membahas
perubahan jadwal koas. Dan tadi juga pelaku sempat mengungkapkan permintaan maaf kepada korban dan juga Ibu Lina dan juga keluarga karena akibat perbuatannya yang melakukan penganiayaan, kini keluarga turut merasakan imbasnya. Dan saat ini pelaku masih ditahan di Polda Sumsel. Begitu sementara untuk update-nya, rekan. Baik, rekan Rahmat. Untuk penegasan, ini status dari pelaku ini atau datuk ini apa hubungannya dengan Ibu LN tersebut? Ya, jadi dapat kami sampaikan juga hubungan pelaku datuk dengan Ibu LN ini adalah sopir dan juga majikan atau ibu dari mahasiswi yang berinisial LY ini. Jadi diketahui tersangka ini sudah bekerja dengan keluarga tersebut sudah kurang lebih 20 tahun dan awalnya tersangka ini dihubungi oleh Ibu LN untuk meminta diantarkan ke Rumah Sakit Siti Fatimah. Lalu kemudian saat sampai di depan Rumah Sakit Siti Fatimah, tiba-tiba Ibu LN ini minta diantar ke Jalan Demang Lebar Daun, tepatnya di kafe Storia yang ada di lokasi tersebut, dan itulah yang menjadi TKP penganiayaan itu. Begitu, rekan. Baik, artinya ini juga datuk sendiri ini memang diserahkan ke kantor polisi setelah kejadian